Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 24 NIM 017. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Rian untuk membuat contoh suatu tingkat SMA mata pelajaran ekonomi masing-masing dari entry behavioris test, pretest, dan post test. Nah, kemudian ada imbalance test. Nah, langsung saja di sini contoh soal untuk presentasi. Yang pertama itu entry behavior test. Nah, tes ini berfungsi untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa sebelum memulai materi baru. Soal ini dirancang untuk memastikan siswa memiliki fondasi yang cukup untuk mengikuti pelajaran ekonomi di tingkat SMA. Nah, topik yang pertama pengenalan konsep ekonomi. Topik yang kedua mengapa kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi. Ketiga, apa perbedaan antara kebutuhan need dan keinginan. Nah, itu yang harus diberikan oleh guru, pertanyaan-pertanyaan awal sebelum diberikan pertanyaan ke selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pretest. Nah, pretest ini diberikan sebelum menyampaikan materi baru untuk mengukur sejauh mana siswa sudah memahami materi tersebut. Nah, tujuan dari pretest ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Nah, contoh topik yang harus diberikan oleh seorang pendidik itu yang pertama permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Soal yang pertama, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami. Nah, itu diberikan oleh si pendidik kepada siswa seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada post test. Nah, post test ini diberikan setelah materi selesai, diajarkan mengukur pemahaman siswa dan efektivitas pembelajaran. Nah, topik yang dibahas itu ada uang dan inflasi. Nah, soal pertama, soal pertama itu ada jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan inflasi. Soal yang kedua, sebutkan 3 fungsi utama uang dalam perekonomian. Nah, contohnya seperti itu. Misal ya, seorang pendidik ini di dalam post test, artinya kan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya post test ini setelah diberikan materi, maka itu akan ada yang namanya pertanyaan dari seorang pendidik seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada embedded test. Nah, embedded test ini adalah tes yang dilakukan secara terus-menerus dan terintegrasi di dalam proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa pada setiap tahap. Contoh soal ini dapat disisipkan dalam video presentasi, misal dalam bentuk kuis atau pertanyaan interaktif. Nah, embedded ini itu seperti seorang pendidik itu menjelaskan materi-materinya. Dalam menjelaskan materinya itu diselipkan suatu pertanyaan kepada seorang pendidik. Tuh, diberikan pertanyaan apapun, contohlah di pertengahan materi guru ini memberikan suatu pertanyaan. Contoh misal seperti ini, setelah
mempelajari konsep pertumbuhan ekonomi, apa perbedaan utama antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, misal seperti itu, untuk diselip-selipkan ataupun disela-selakan itu di dalam materi-materi yang akan disampaikan oleh si pendidik untuk embedded test. Biar apa? Biar seorang siswa itu tidak jenuh ataupun tidak terpaku saja terhadap apa yang diberikan oleh guru itu. Nah, hal inilah yang nantinya seorang siswa ini ataupun siswa ini juga akan berinteraksi dengan seorang pendidik ataupun guru. Ada tanya jawab di sana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.